tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang add, on, dan in. Nah, dari ini semua itu memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini saya berusaha untuk mempermudah bagaimana memaparkan tentang add, on, dan in. Nah, dibuat dengan cara segitiga seperti ini, dibuat klasifikasinya. Nah, add itu menandakan ST atau specific time atau waktu yang spesifik. Misalkan jam 4 at 4 o'clock. Nah, itu kan waktunya spesifik lah, jam segitu. Berikutnya itu ada on. On itu digunakan untuk seperti hari, day, and date, dan bulan. Ya, day and date. Day tanggal ya, day hari dan tanggal. Jadi misalkan hari ya, on Sunday. Tanggal menyebutkan tanggal on May 5. Nah, itu kan jelas. Menunjukkan tanggal dan hari itu makanya on. Sedangkan in itu menjelaskan moon, bulan. Ya, misalkan in Mei, nah, bulan Mei. Terus menunjukkan tahun, years. Nah, in 2021. Nah, itu kan jelas. Menunjukkan tahun, menunjukkan bulan, dan lompat. Menunjukkan waktu yang panjang. Misalkan in party, gitu. Menunjukkan waktu yang sangat panjang. Jadi sampai di sini saja pemaparan tentang add, on, dan in. Kesimpulannya lebih mudahnya, jika add itu ya kita waktu yang spesifik, gak menunda-nunda gitu, misalkan jam 5, jam 4 gitu. Nah, on itu kita menyebutkan hari dan tanggal, itu pakainya pakai on. Sedangkan pakai in itu ya menyebutkan seperti bulan, tahun, itu in. Baik, selanjutnya kita beralih kepada penempatan in, on, dan add berdasarkan transportasi, passion, dan lokasi. Tadi kita sudah pertama menjelaskan tentang atau pemaparan tentang penempatan in, on, and add itu tentang waktu. Baik, sekarang pertama dulu kepada in. Nah, in itu pemaknaannya kalau ke transportasi itu tidak begitu luas. Kendaraan yang tidak begitu luas. Nah, seperti motor, terus mobil itu kan tidak memuat penumpang, manusia yang begitu banyak. Nah, maka makainya itu in. Seperti in car, in motorcycle. Selanjutnya beralih ke passion. Nah, jadi di passion ini penggunaan kata in itu kita berada di sebuah ruangan, kalau kayak kubus gitu ya. Nah, contohnya in the room. Nah, berada di dalam ruangan, in the room. Nah, selanjutnya location atau lokasi. Nah, itu menjelaskan seperti tempat ya, seperti negara. In Malang, in Indonesia. Nah,
Itu pakainya pakai in. Selanjutnya kita beralih kepada on. Nah, jika on ini pemaknaannya lebih luas dari in tadi. Nah, seperti kendaraan yang memuat banyak orang, seperti kereta, on train, seperti bus, on bus. Nah, itu kan memiliki atau bisa memuat kendaraan yang memuat banyak orang. Selanjutnya itu mesinnya. Nah, di permukaan seperti apa ya, on the YouTube, terus on the internet. Nah, itu pakainya pakai on. Sedangkan lokasi, nah itu lebih spesifik dari in tadi. Nah, jika in tadi kan hanya menyebutkan kotanya saja, in Malang. Nah, tapi kalau on itu seperti menunjukkan jalan. Misalkan on Candi Street, di candi, di jalan Candi. Nah, itu pakainya kita menggunakan pemakaian on. Selanjutnya beralih kepada at. Nah, di at itu situasi di apa ya, lebih spesifik lagi, SP-nya lebih spesifik. Itu misalkan kita menyebutkan candi ya, apa menyebutkan jadi itu tingkatannya ini tuh kayak kota. Nah, ini ke jalan. Nah, ini tuh lebih lengkap. At itu lebih lengkap kalau menjelaskan alamat itu lebih lengkap. Pakainya misalkan at Candi Street on Malang, kayak menanyakan alamat gitu loh, menanyakan alamat yang jelas, itu makanya pakai at. Kalau kita terututkan, itu pertama in, terus on, selebih itu lebih spesifik. Nah, itu di at. Mungkin penjabaran tentang in, on, at mengenai penempatannya di penempatan transportasi, fashion and location cukup sekian. Oke, selanjutnya kita masuk kepada n dan the. Sebelumnya itu kan kita membahas tentang in, on, at ya. Sekarang kita ke n dan the. Nah, pertama penggunaan makna kata dari dan an. Nah, makna kata ini itu untuk sebuah atau satu singular ya, dan juga benda yang bisa dihitung atau consonant noun. Contohnya seperti saya suka kue, I like a cake. Nah, itu kan bendanya itu menyebutkan satu. Terus I have an orange, saya punya jeruk. Nah, terus juga sama an itu menyebutkan sebuah pekerjaan. Contohnya he is a doctor. Nah, ketika menyebut benda pada pertama kalinya. Yang tadi kan menyebut pekerjaan, sekarang ketika kita baru ketemu benda gitu, pertama kali menyebut benda pada pertama kalinya gitu. Pertama kali contohnya ngelihat buku. Nah, a book yesterday. Kemarin saya melihat buku. The book is expensive. Nah, tapi buku itu tuh sangat mahal gitu loh. Nah, kesimpulannya menggunakan makna dan n itu ada 3 penggunaan. Pertama, memaknai kata
singular noun atau countable noun dan juga countable noun. Dan yang kedua, pemaknaan bisa berarti memaknai penjabar menyebut sebuah pekerjaan itu bisa make sama n. Terus juga ketika kita menyebut sebuah benda pada pertama kalinya ya itu makanya dan n. Nah, selanjutnya beralih kepada the ya, kepada the. Nah, the sendiri itu tadi kan yang pertama itu di sama n kan menyebutkan pada kita bertemu non yang pertama kalinya, benda yang pertama kalinya. Nah, jika yang the itu menyebut non yang kedua kalinya, untuk kedua kalinya. Contohnya she got. Nah, itu kata pertama kalinya kan pakai Nah, motorcycle. Saya perempuan itu melihat motor. Terus kedua kalinya the motor. Nah, motor itu berwarna merah. Motor itu berwarna biru. The motorcycle is blue. Terus selanjutnya pemaknaan kata the juga yaitu bisa kalau kita menyebut benda, menyebut noun ya, menyebut benda yang mana yang pembicara itu atau speaker itu dan seorang pendengar itu sudah sama-sama mengetahuinya. Contohnya I stay in the hotel. Nah, saya tinggal di hotel. Juga I stay in a hotel. Nah, perbedaannya di sini. Jika kata the ini itu menunjukkan kita sudah tahu gitu, mengarahnya kita tahu. Hotelnya namanya Hotel Swiss Bell misalnya. Ya, udah tahu arahnya, kita nginepnya di Swiss Bell, di itu. Nah, sedangkan kalau itu di mana aja deh gitu loh. Terserah, bebas. Yang penting di hotel gitu loh. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya perbedaan antara dan n. Jadi apabila non menggunakan konsonan sound, nah, contohnya seperti a university, a card. Nah, itu pakainya sedangkan ke n itu apabila non itu menggunakan vowel sound. Nah, contohnya an house. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya paparkan pada hari ini yang sangat luar biasa. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.